Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Di sini saya dari kelompok 1 dengan teman saya bernama Natania Putri Hamida dengan NIM 211040002, Muhammad Birtan Abi Firmansyah dengan NIM 211040003. Di sini kami ingin menjelaskan tentang genetika dan implikasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gen, kromosom, dan DNA. Gen merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Gen diturunkan atau diwariskan oleh suatu individu kepada keturunannya, yakni melalui proses reproduksi. Gen sebagai unit terkecil dari materi genetik mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Pada gen merupakan substansi hereditas yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi. Yang kedua, untuk mengontrol mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, dapat menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Selanjutnya, gen menampakkan senyawa kimia merupakan substansi hereditas, memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketika waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, sifat gen yang keempat kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi, biasanya nitrogen. Dan yang kelima, sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Yang selanjutnya, kromosom. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Terdapat dua macam kromosom, seks atau gonosom, yang menentukan jenis kelamin, dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Adapun fungsi kromosom sebagai berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan materi genetik. Yang kedua, menentukan jenis kelamin dan berperan dalam pembelahan sel. Fungsi kromosom manusia yang utama adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga bisa terbagi rata antar sel. Kromosom juga berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Adapun fungsi DNA sebagai berikut. Yang pertama, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik sifat. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat yang dibundel ke dalam 46 kromosom. Yang ketiga, DNA mengandung semua pengodean genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi, perilaku, dan pengembangan suatu organisme. Yang keempat, DNA untuk keperluan forensik yang terletak dalam darah, sperma, kulit, air liur, hingga rambut yang tersisa di tempat kejadian kejahatan untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Yang selanjutnya, pola-pola penyebaran genetis. Pola paling sederhana dari penyebaran genetis adalah pewarisan dominan dan resesif. Ketika sepasang alel sama, maka individu adalah homozigot untuk sifat. Ketika mereka berbeda, individunya adalah heterozigot. Yang selanjutnya, Gregor Mendel, seorang biarawan dari Austria, meletakkan dasar pemahaman mengenai pola-pola pewarisan. Mendel memulai penelitiannya dengan menanam kacang hasil persilangan kacang warna hijau dan kuning.
Hasil dari pencampuran ini adalah kacang biji warna kuning. Dia menarik kesimpulan bahwa kuning lebih dominan daripada hijau. Yang selanjutnya, dominan. Gen dikatakan dominan bila gen tersebut bersama gen lain atau pasangannya akan menutup peran atau sifat gen pasangannya tersebut. Dominan ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, resesif. Bila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul. Tetapi, jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelanya, sifatnya akan muncul. Resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang selanjutnya, intermediate. Gabungan sifat kedua induknya, karena sifat kedua induk sama kuat atau kodominan. Contohnya, bunga warna merah disilangkan dengan bunga putih, menghasilkan keturunan berwarna merah muda. Baik, selanjutnya adalah tentang genotip dan fenotip. Yang pertama adalah genotip. Genotip adalah komposisi atau susunan genetik yang sebenarnya dari suatu organisme. Genotip sering dilambangkan dengan dua huruf. Yang pertama alel dominan dengan huruf kapital dan alel resesif diwakili dengan huruf yang sama tetapi hanya dalam bentuk huruf yang kecil. Misalnya adalah ketika Mendel melakukan eksperimen dengan tanaman kacang polong. Dia melihat bunga berwarna ungu yaitu sifat dominan dan juga yang putih yang bersifat resesif. Tanaman kacang ungu mungkin memiliki genotip P besar atau P besar dan P kecil, sedangkan tanaman kacang polong berbunga putih akan memiliki genotip P kecil dan P kecil, gitu. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya adalah tentang fenotip. Jadi fenotip adalah ciri fisik aktual yang ditunjukkan oleh organisme tersebut. Pada tanaman kacang polong yang sebelumnya, jika alel dominan bunga ungu terdapat dalam genotip, maka fenotipnya adalah ungu. Bahkan jika genotip memiliki satu alel warna ungu dan satu alel warna putih resesif, fenotip tersebut tetaplah bunga ungu. Alel ungu yang dominan akan menutupi alel putih yang resesif. Jadi dalam manusia itu seperti misalnya rambut keriting, warna kulit, itu putih atau sedikit gelap, seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke abnormalitas kromosom. Jadi apa sih abnormalitas kromosom itu? Menurut Genetic and Rare Disease Information Center, kelainan kromosom adalah kondisi bawaan lahir yang terjadi di tahap perkembangan sel telur atau sperma maupun setelah terjadi pembuahan dalam kandungan. Berikut adalah beberapa penyakit kelainan kromosom. Yang pertama ada Down syndrome, yaitu kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Seperti yang dijelaskan dalam situs National Down Syndrome Society, sindrom Down adalah kelainan kromosom pada balita yang terjadi akibat pembelahan sel abnormal sehingga menghasilkan kelebihan 1 atau sebagian kromosom 21. Masalah yang sering ditemui pada balita dengan Down syndrome diantaranya adalah kelainan jantung bawaan, gangguan penglihatan atau pendengaran, memiliki resiko tinggi mengalami leukemia dan gangguan tiroid, serta disabilitas intelektual rendah sampai sedang. Yang kedua adalah sindrom Turner, di mana kelainan kromosom yang dikenal juga dengan nama monosomi X ini terjadi akibat hilangnya satu atau sebagian kromosom X dan hanya dialami oleh anak berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar penderita sindrom Turner akan mengalami infertilitas dan tidak menunjukkan tanda puber. Mereka biasanya terlahir dengan masalah kesehatan seperti kelainan jantung, darah tinggi, gangguan pendengaran, malformasi ginjal, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sindrom Klinefelter, di mana sindrom Klinefelter yang dikenal juga dengan nama sindrom XXY disebabkan oleh karena adanya kelebihan kromosom X yang hanya dialami oleh laki-laki. Dampak dari kelainan kromosom pada balita ini antara lain adalah produksi testosteron yang rendah, terlambat atau tidak adanya masa pubertas, testis dan penis kecil, massa otot lebih rendah, tinggi badan di atas normal, serta pembesaran jaringan halus payudara.
Selanjutnya adalah sindrom Edward. Sindrom Edward atau disebut juga trisomi 18 merupakan kelainan jumlah kromosom yang menyebabkan kelainan di banyak organ tubuh bayi. Pada sindrom Edward terjadi kelebihan jumlah kromosom ke-18 yang seharusnya sepasang atau 2 kromosom menjadi 3 kromosom pada janin yang berkembang dalam rahim. Sekitar 20-30% bayi yang mengalami sindrom Edward meninggal dunia di bulan pertama setelah lahir, dan 90% dari yang masih bertahan meninggal dunia di bawah usia 1 tahun. Jadi hanya sekitar 5-10% saja yang berhasil hidup melewati usia 1 tahun. Yang terakhir adalah sindrom 3-2 chart. Kelainan genetik langka karena ada penghapusan kromosom nomor 5. Dengan sebutan lain untuk sindrom 3-2 chart adalah sindrom tangisan kucing karena bayi yang mengalaminya memiliki suara tangisan melengking seperti kucing. Dampak dari cat cry syndrome ini adalah disabilitas intelektual, tumbuh kembang terlambat, ukuran kepala kecil, berat lahir rendah, serta kelainan wajah. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.